Oppo Reno 11 Pro 5G hadir dengan serangkaian fitur kamera yang mempesona. Kemunculannya di pasar Indonesia pada Januari 2024 membuka kesempatan baru bagi pelaku kreator konten pemula untuk mengembangkan kualitas hasil foto dan video mereka. Dimulai dari hadirnya tampilan bodi yang memukau hingga fitur penguat sinyal yang kompeten. Oppo Reno 11 Pro 5G berhasil membuat dirinya tampak berbeda dengan pesaingnya di kelas harga yang sama. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Oppo Reno 11 Pro 5G yang sudah tim Gadget merangkum. Oppo Reno 11 Pro 5G menawarkan desain bodi belakang yang menawan dengan pengalaman grip yang nyaman. Ponsel ini hadir dengan bodi layar curve alias melengkung dengan material kaca di bodi belakang. Bobot dari Oppo Reno 11 Pro 5G juga tergolong ringan di angka 181 gram. Ini membuatnya cukup nyaman digunakan dalam waktu lama, walau sebenarnya bukan yang paling ringan juga di industri smartphone. Kendati begitu, untungnya ketebalan keseluruhan dari Oppo Reno 11 Pro 5G sendiri sangat tipis di angka 7,6 mm atau 7,7 mm. Ponsel juga dikemas dengan dimensi panjang dan lebar 162,4 mm dan 74,1 mm yang membuatnya akan cukup pas berada di genggaman. Ponsel ini tak akan mudah rusak bahkan ketika terjatuh sekalipun. Ini berkat adanya lapisan Gorilla Glass 5 di bodi belakang dan kaca pelindung layar AGC Dragon Trail Star 2 yang dapat melindungi ponsel dengan baik. Oh iya, Oppo Reno 11 Pro 5G hadir dengan dua varian warna, meliputi Pearl White dan Rock Grey. Tak hanya tampil cantik di luar, Oppo Reno 11 Pro 5G juga punya pengalaman mulus saat digunakan. Ponsel ini menggunakan SoC Dimensity 8200 pada fabrikasi 4 nanometer yang merupakan sebuah peningkatan dari Oppo Reno 10 Pro 5G dengan Snapdragon 778G. Dimensity 8200 dibekali 8 inti prosesor yang terdiri atas unit Prima Cortex A78 berkecepatan 3,1 GHz, 3 unit Performa Cortex A78 berkecepatan 3,0 GHz, serta 4 inti hemat daya Cortex A55 berkecepatan 2,0 GHz. Pada sektor pengolah grafis, mengandalkan GPU Mali G610MC6. Menurut data dari Nano Review, Oppo Reno 11 Pro 5G sanggup meraih skor Antutu V10 sebesar 900 ribuan poin. Oppo Reno 11 Pro 5G menyediakan layar dengan kualitas memukau. Panelnya adalah AMOLED pada ukuran 6,7 inci. Layarnya memiliki resolusi Full HD Plus pada aspek rasio 20:9. Tingkat kerapatan pikselnya adalah 394 ppi. Layar sanggup mencapai tingkat kecerahan 800 nits pada mode kecerahan tinggi serta 950 nits kecerahan puncak. Layar juga mengusung sertifikasi HDR10+ yang dapat menampilkan rentang dinamis tinggi pada konten Netflix dan Amazon Prime Video. Oppo Reno 11 Pro 5G sanggup menampilkan refresh rate maksimal di 120 Hz. Layar ini juga memiliki teknologi MEMC atau Motion Estimation Motion Compensation untuk membuat tampilan video dan animasi game terlihat mulus pada layar yang mengusung refresh rate tinggi. Perangkat Oppo Reno 11 Pro 5G dirilis dengan jenis penyimpanan UFS 3.1 pada kapasitas 512 GB dan ini termasuk salah satu kapasitas terbesar di industri. Tak hanya dapat menampung ratusan game dan aplikasi, memori tersebut juga sudah cukup untuk simpan hasil rekaman video dan pemotretan foto dalam jumlah besar. Adapun pada RAM yang digunakan memiliki kapasitas 12 GB bertipe LPDDR5X. Konfigurasi ini lebih dari cukup untuk menunjang aktivitas multitasking dan biasanya lebih banyak dijumpai pada ponsel flagship. Oppo Reno 11 Pro 5G dikemas dengan 3 kamera belakang yang fungsional di belakangnya. Tak ada kamera bonus sama sekali lantaran di punggungnya tersemat sensor wide angle 50 MP, kamera telefoto 32 MP serta sensor ultrawide 8 MP. Kamera utamanya menggunakan sensor Sony IMX890 yang sudah dibekali kemampuan PDAF segala arah dan OIS.
Dengan demikian, foto akan terlihat lebih jernih dan anti-blur terutama pada aktivitas pemotretan malam hari. Kamera telefotonya menggunakan sensor Sony IMX709 dengan kemampuan perbesaran optis hingga 2 kali. Kamera telefoto ini tentu sudah dibekali PDAF, namun sayang belum dibekali dengan OIS. Kemudian ada kamera ultrawide yang menggunakan sensor Sony IMX355 pada field of view 112 derajat untuk meraih bidang pandang yang lebih luas. Oppo menggunakan teknologi Hypertone Imaging Engine yang dapat menghasilkan foto dengan kualitas overall lebih baik dari generasi pendahulunya, misalnya dari sisi detail, kedalaman, dan juga reproduksi warna. Sekedar informasi, ini merupakan teknologi yang sama yang dimiliki Oppo Find X6 dan Oppo Find N3 Flip. Beralih ke kamera depan, ponsel Oppo ini dibekali dengan resolusi kamera depan 32 megapiksel yang sudah dibekali autofocus. Oppo Reno 11 Pro 5G menyajikan serangkaian konektivitas lengkap seperti port infrared untuk mengubah kanal TV dan suhu AC, NFC, serta Bluetooth 5.3. Yang cukup menarik, ponsel ini sudah dibekali dengan protokol Wi-Fi 6 dual band yang sanggup meraih kecepatan di 9,6 GB per second, jauh lebih cepat dari Wi-Fi 5 dengan kecepatan hingga 3,5 GB per second. Ponsel ini juga berjalan pada jaringan seluler 5G dual SIM yang ideal untuk aktivitas streaming dan online gaming. Sementara pada penggunaan port USB menggunakan versi tipe C 2.0 yang mendukung on the go. Oppo Reno 11 Pro 5G menggunakan teknologi bernama LinkBoost yang dapat meningkatkan kemampuan antena dalam menangkap sinyal. Bahkan di tempat-tempat sulit sinyal sekalipun, perangkat akan mampu meraih sinyal untuk melakukan aktivitas telepon dan SMS. Oppo mengklaim bahwa antena pada HP ini sanggup mendeteksi sinyal dari arah 360 derajat, sehingga meningkatkan daya transmisi sinyal hingga 73%. Selain itu, kemampuan dalam menerima sinyal juga meningkat hingga 17%. Saya cukup jarang menemui perangkat yang memiliki penekanan berlebih terhadap kekuatan sinyal. Di saat mayoritas rivalnya berlomba-lomba tingkatkan spesifikasi hardware, fitur LinkBoost ini menjadi sebuah angin segar di persaingan smartphone, karena sungguh menjawab permasalahan yang sering dijumpai masyarakat. Awalnya saya pikir HP ini bakal punya ketahanan baterai yang kurang baik, soalnya kapasitasnya pun hanya 4600 mAh, dan ini lebih kecil dari mayoritas smartphone lain dengan kapasitas 5000 mAh. Namun rupanya, baterai HP ini dapat bertahan cukup lama. Dilansir dari TechSniff, HP ini tak cepat panas saat bermain game ataupun streaming dalam waktu lama. Oppo Reno 11 Pro 5G hadir dengan teknologi baterai Hell Engine yang dilengkapi algoritma penghemat daya. Untuk aktivitas charging, Oppo membekali HP ini dengan SuperVOOC 80W yang dapat mencapai kondisi daya 24% setelah diisi 5 menit. Untuk capai kondisi 100% dibutuhkan waktu sekitar 35 menit. Ya, speaker HP ini hanya ada satu buah yang terletak di bagian bawah ponsel. Di kelas harga Oppo Reno 11 Pro 5G semestinya sudah dibekali dengan stereo speaker. Sudah cukup banyak ponsel murah yang bawakan kualitas stereo speaker. Entah mengapa Oppo tak begitu berfokus pada kualitas audio speakernya. Dan satu lagi, perangkat ini juga tak menawarkan port audio 3,5 mm. Ini akan semakin menyulitkan pengguna menikmati aktivitas hiburan yang imersif. Sebab satu-satunya cara untuk meraih kualitas audio terbaik adalah via TWS. Oppo Reno 11 Pro 5G tak disuguhkan dengan sertifikasi Ingress Protection atau disingkat IP. Sertifikat ini menandakan ketahanan perangkat terhadap debu dan air. Biasanya ponsel menengah ke atas rata-rata dibekali sertifikasi IP67 ataupun IP68 yang dapat mengurangi risiko kerusakan setelah terjatuh di air kedalaman sedalam 1 meter atau 1,5 meter. Beberapa ponsel lain seperti Samsung Galaxy A34 dan Samsung Galaxy A54 bahkan sudah dibekali IP67, kendati harga rilisnya pun cuma 4-5 jutaan. Bahkan Poco F5 pun setidaknya sudah dibekali IP54 yang tahan dari percikan air.
Satu hal lagi, kekurangannya ponsel ini tak dibekali dengan slot memori eksternal sama sekali. Hal ini bisa jadi sengaja dilakukan karena penyimpanan internalnya sudah sangat luas. Namun, untuk saya pribadi, ketersediaan slot micro SD dapat membantu untuk memindahkan file atau backup secara offline. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.